السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Haris Al-Mahasibi dan Imam Ghazali Abu Hamid. Yang satu dimaklumi. Untuk Haris Al-Mahasibi maklumlah, beliau maklum karena memang jauh dari ilmu. Wajar berbuat salah, berbuat keliru. Yang beliau sayangkan adalah Abu Hamid. Abu Hamid ini, Imam Ghazali ini cerdas, pintar, kuat hafalannya. Tapi sayang, salah dalam belajar, menghabiskan waktu belajar ilmu filsafat, dan beliau menyesal di akhir hidupnya. Maka di akhir hidupnya beliau menulis kitab yang sangat terkenal, Tahafudul Falasifah, kesesatan para filsafat. Padahal beliau sendiri yang belajar ilmu filsafat sampai dalam, karena beliau memang cerdas, pintar, jenius. Tapi di akhir kehidupan beliau menulis kitab Tahafudul Falasifah, kesesatan ilmu filsafat. Ibnu Rushd yang belum tobat dari ilmu filsafat membantah kitab ini dengan menulis kitab Tahafud, ya, kesesatan kitab Tahafudul Falasifah. Imam Ghazali menulis kitab kesesatan ilmu filsafat, Tahafudul Falasifah. Ibnu Rushd menulis kitab kesesatan kitab Tahafudul Falasifah. Begitulah sesama ahli filsafat. Sebetulnya ini ucapan murid besarnya, ya, Abu Bakar Ibn Arabi, yang mempunyai kitab besar tentang Al-Quran, Manhaj Salaf insyaallah, dan pernah sempat bermajlis dengan Imam Ghazali. Nah, murid besarnya ini mengatakan, guru kami telah belajar filsafat sampai ke dalam-dalamnya, sampai rinci, dan guru kami akhirnya ingin keluar dari ilmu filsafat, tapi tidak sanggup. Ini luar biasa, ini cerdas muridnya ini. Dan begitulah syubhat ketika seseorang bertahun-tahun duduk di majlis hizbi, majlis haroki, lalu ngaji salaf setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kadang-kadang muncul harokinya, muncul hizbinya. Begitulah syubhat. Sebagaimana Al-Ghazali muncul lagi, nggak bisa mutlak 100% keluar. Bertahun-tahun duduk di majlis Khawarij, terkena syubhat Khawarij,
lalu dia taubat, sadar, masuk manhaj salaf, mempelajari salaf, duduk di majlis-majlis salaf setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kadang-kadang muncul lagi, ketika ada sesuatu muncul lagi, dan itu kita saksikan. Itu kita saksikan. Yang belum pernah belajar subhat, yang belum pernah ke Khawarij, yang belum pernah ke Asy'ariyah, yang belum pernah ke Haroki, Hizbi, insya Allah selamat. Yang pernah masuk ke majlis Khawarij, walaupun sudah belasan tahun duduk di majlis salaf, ya bagi dia, saya taubat, saya masuk salaf, saya bermanhaj salaf. Nggak tahan, ya, jelek-jelekin presiden di depan umum, caci maki, dijelek-jelekkan, disebarkan keburukan presiden di grup-grup. Muncul Khawarijnya, gitu. Nggak tahan dia. Adapun yang salaf dari kecil, dari negaranya, insya Allah selamat. Betul, raja kita ini jelek, buruk, amir kita ini, presiden kita ini pembohong, pendusta, korup misalnya. Tapi bolehkah disebarkan? Bolehkah dibahas di depan umum? Kan tidak boleh. Kalau betul-betul dia bermanhaj salaf. Banyak dari kita tidak kuat, gitu. Karena apa? Tadi pernah kemasukan syubhat, ya. Dan kita saksikan 3 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, kita saksikan, ya. Bahkan sampai bikin partai, kan? Partai Islam tentunya. Ini dia, karena ada bekas. Masih mending dulu pemabuk, penjudi, geremo, pelacur, pengedar narkoba, masih mending. Itu kan bukan syubhat, tapi syahwat. Ketika taubat, ya sebelum taubat aja yakin bahwa itu sesat, apalagi sudah taubat, ya. Lebih selamat yang seperti itu daripada mantan Haroki, mantan Hizbi, mantan Jahmiyah, mantan Asy'ariyah, Maturidiyah. Sekali waktu kadang suka muncul, ya. Maka ketika seseorang masuk Islam, sisa-sisa kekafiran walaupun sedikit sekali, Nabi suruh buang. Siapa? Adi bin Hatim. Apa yang disuruh buang? Kalung salib. Padahal kan gak ada hubungannya dengan keyakinan, ya. Kan sudah yakin betul, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, yakin betul. Tapi itu sisa-sisa, buang. Walaupun sekedar kalung salib. Apalagi keyakinan, apalagi syubhat yang ada di pikiran, tentu harus lebih dibuang lagi. Kalung salib aja disuruh buang, masuk kalung salib suruh buang, tapi keyakinan sesat Nasara masih bersarang di hati, ya tidak mungkin. Kan kecil sekali. Sekedar kalung, simbol-simbol kekafiran, simbol-simbol subhat, sisa-sisa subhat harus dibuang jauh-jauh, ya. Maka yang paling aman kalau betul-betul tobat ke manhaj salaf, sudah putuskan hubungan dengan teman-teman lama yang masih hizbi, haroki.
Jahmi, Asy'ari, Maturidi, dan seterusnya, agar selamat. Ya, kita masih lanjut ke kesesatan sufiyah dalam membuang-buang harta. Dalam judul kecil Naqdu Masalikis Sufiyati fi Tajarrudihim, kesesatan orang-orang sufi dalam hal membuang-buang harta. Mereka memiliki keyakinan sesat bahwa kaya adalah tercela, miskin adalah terpuji, apapun yang terjadi. Ya, nanti akan dibawakan hadis-hadisnya oleh beliau, betapa kaya itu tidak tercela kalau dia menggunakan kekayaannya itu di jalan Allah. Sebaliknya, berapa banyak orang yang miskin kemudian tercela karena dengan kemiskinan itu lalu dia berani bohong, berani nipu, berani korupsi, walaupun dia tetap miskin, karena dia tidak punya kesempatan untuk korupsi ratusan juta miliaran. Dia korupsi 50.000, 30.000, ya. Jelas dosa, dan dia tetap tidak kaya. Kasihan sekali seperti ini. Dia bela-belain nipu pembeli di pasar. Berapa keuntungan dari penipuan itu? 10.000, 20.000. Ya. Orang seperti ini kalau dia menjadi pejabat, pegang proyek miliaran, tentu dia akan mengambilnya juga miliaran. Kadang orang tidak lihat dirinya, dia caci maki, dia jelek-jelekkan, dia bahas pejabat-pejabat yang korupsi miliaran, sementara dia juga korupsi. Dia culas, dia menipu. Berapa? 10.000, 15.000. Kenapa? Karena itu yang dia bisa. Kalau dia bisa miliaran, tentu dia akan miliaran juga. Tapi dia caci maki para pejabat itu, dia jelek-jelekkan para pejabat itu. Padahal sama-sama buruknya. Waraddu hadzal kalami min turuki, penolakan terhadap kesesatan ini ada beberapa jalan, ada beberapa alasan. Amma syarful mal, jangan lupa bahwa ada kehormatan harta. Ada kehormatan harta. Maka keliru besar kalau harta adalah laknat, harta adalah terkutuk. Kalau dunia, iya, dunia kan buat senang-senang, ya. Harta tetapi bermanfaat bagi akhirat, adakah? Ada. Ya, pergi umrah, pergi haji, jihad, bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin, apa itu tidak dengan harta? Apa itu dunia? Tidak, itu akhirat. Dunia adalah untuk mobil mewah, rumah megah, bersenang-senang, berfoya-foya, ya itu dunia. Kalau untuk bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin dan seterusnya, ini untuk akhirat. Fa inna Allah azza wa jalla 'azzama qadruhu. Allah membesarkan, menyatakan sesuai dengan kodratnya bahwa harta sekali lagi tidak tercela secara mutlak. Wa amara bihifzihi, suruh dijaga,
suruh dijaga. Punya emas, punya perak, punya uang, punya ternak, suruh dijaga. Nggak ada dalil. Udah, ya misalnya sahabat yang tidak mengikat untanya, ya kan, kendaraannya ketika sholat. Lalu apakah Nabi mengatakan, betul, nggak usah diikat, pergi biari, ya, bangkai kambing ini? Nah, tidak. Nabi nyuruh, kenapa nggak diikat? Kenapa nggak engkau ikat? Ketika sahabat itu menjawab dengan jawaban yang salah, aku bertawakal ya Rasul, Nabi meluruskan kesalahan itu. Kalau betul-betul bertawakal, maka ikat dulu. Ikat dulu. Taulah kita dari sini bahwa bertawakal kepada Allah, memasrahkan nasib kita kepada Allah, itu harus dengan usaha. Harus ada asbab yang dijalani. Rem sudah bagus, kanvasnya jangan sampai habis, minyak remnya juga, kemudian mengendara juga mengikuti aturan, hati-hati sebelah kiri bukan sebelah kanan misalnya. Setelah itu tawakal. Celaka atau tidak, tabrakan atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Setelah berusaha, Ij'alahu kiwaman lil adami syarif, karena harta itu dijadikan penopang untuk makhluk yang mulia, manusia kan, anak Adam, makhluk yang mulia. Fahuwa syarif, maka menjadi mulia. Mana dalil? Surat An-Nisa, awal-awal surat An-Nisa. La tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah harta kalian diserahkan kepada sufaha. Sufaha ini orang bodoh, walaupun mungkin sudah balik, bahkan umur sudah 30 tahun, 40 tahun, tapi bodoh dia. Tidak bisa membedakan antara uang cek 100 juta dengan makanan. Dia milih makanan. Ini bodoh, sufaha. Atau anak kecil. Anak kecil tentu dia tidak tahu. Ketika disuruh pilih antara 100 juta apa es krim, tentu si bocah ini akan milih es krim. Ya, sufaha. Nah, jangan engkau berikan hartamu kepada sufaha. Apa? Supaya apa? Tentu supaya harta itu tidak hilang, tidak dihambur-hamburkan, gitu. Bisa disimpan untuk keperluan dunia dan keperluan akhirat, untuk nanti hari tua, untuk bangun masjid, untuk membantu fakir miskin, ya, untuk modal usaha. Allati ja'alallahu lakum qiyaman. Di mana dengan harta itu Allah ingin menjadikan sarana engkau bisa melakukan ini, itu dengan harta itu. Walaha azza wa jal an yusallama al-malu ila ghairi rasyidin, dan Allah melarang untuk menyerahkan harta kepada orang yang tidak rasyid, yang tidak berakal. Mana dalil? Ayat berikutnya, An-Nisa juga ya. Fa in anastum minhum rusda, jika dirasa mereka, maksudnya anak-anak yatim ini, sudah berakal, sudah tahu nilai uang, sudah tahu bahwa emas itu berharga, sudah tahu bahwa kalau mau bangun rumah, kalau mau nikah butuh uang.
fadfa'u ilaihim amwalahum, berikan hartanya. Nina, kamu kan udah besar nih, udah 20 tahun, 21 tahun, ya, nih, ya. Dengan nasihat misalnya, jangan boros-boros begini begitu. Tapi nih, ya, adapun masih TK, masih SD, ya, jangan dikasih. Akan menjadi sia-sia harta itu. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. Bahkan Nabi secara tegas melarang kaum muslimin untuk menyia-nyiakan harta. Tidak boleh harta disia-siakan. Bahkan ketika makanan kita terjatuh, misalnya kita punya makanan banyak, ya, undi-undi banyak misalnya, pas kita ambil satu terjatuh, ya, itu terjatuh, apa? Tendang sekalian gitu, atau injak-injak sekalian, masih banyak ini, ngapain? Ya, tidak, ambil. Kan ada yang kotor tuh, kena tanah atau kena apa, buang yang kotor. Yang tidak kotor, makan. Jangan sampai dimakan setan. Karena setan itu musuh kita. Kita haram berbuat baik kepada setan, kepada jin, nggak boleh. Karena musuh kita. Fattakhiduhu aduwan. Jadikanlah setan itu, jin itu betul-betul musuh. Maka berbuat baik kepada jin haram. Nggak bisa antum berpikiran, udah biarin aja, masih sedekah sama jin, ya, masih banyak ini. Nggak boleh. Berbuat baik kepada jin haram. Itu musuh kita, ya. Nah, banyak dari kita yang keliru, malah berbuat baik supaya jinnya ini nggak ganggu, supaya jinnya ini pergi, ya. Maka dikasih kopi pahit, ya kan, di Samsung sebatang, ya kan, ayam putih, ya, supaya nggak ngamuk, supaya nggak ada yang kesurupan. Haram, nggak boleh. Berbuat baik kepada jin, setan haram, tidak boleh. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat, bukan 3 ayat, 3 tempat, 3 surat lah, ya. Itu setiap kali Allah menyuruh kita untuk memaafkan orang jahat. Kan banyak orang jahat kepada kita, adalah, ya. Kita disuruh maafkan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu menjadi kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Yang tadinya benci setengah mati kepadamu akan berbalik menjadi cinta setengah mati. Ini janji Allah. Kalau kita membalas kejahatan tetangga, kejahatan saudara, kejahatan teman kita, kita balas dengan kebaikan. Dia nggak pernah senyum, nggak pernah negur, entah kenapa, ya. Kita setiap kali ketemu senyum, ya. Dia nggak pernah datang ke rumah kita, nggak pernah nengokin kita, padahal dia tahu kita sakit. Begitu dia sakit, kita tengoki. Insya Allah. Nah, setelah perintah ini, berhadapan dengan manusia jahat, lalu berhadapan dengan jin jahat. Nah, imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun. Ya. Apa? Kita disuruh apa? Fasta'idz billah, mohon perlindungan kepada Allah. Supaya Allah membalas keburukan ini. Enggak ada Al-Quran menyuruh kita disuruh membalas keburukan, kejahatan jin dengan kebaikan, enggak ada.
Nggak ada. Bacakan Al-Quran supaya sakit, supaya terbakar, supaya mati, gitu. Nggak ada. Adapun yang jahat itu manusia, kita disuruh membalas dengan kebaikan. Dia bakhil sama kita, kita dermawan sama dia. Begitu. Nabi mencontohkan seperti itu. Adapun jin tidak boleh. Sebaliknya, tidak boleh berbuat baik kepada jin. Wa qala li Sa'ad, Rasul pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ada banyak ya, ada Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad itu Ansar. Sa'ad bin Abi Waqqas Muhajirin. Sa'ad bin Ubadah yang berdebat dengan Umar beberapa hari setelah Nabi wafat, mungkin sehari atau 2 hari, tentang khalifah itu, sempat bersitegang dengan mengatakan dari Muhajirin 1 khalifah, dari Ansar 1 khalifah. Jelas ini keliru, maka cepat-cepat ditepis oleh Abu Bakar. Kalau Sa'ad bin Mu'ad yang ketika meninggal baru berusia kira-kira 38 tahun, Ars berguncang. Ihtazzal Ars berguncang dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Beda lagi ya. La anta truka warasataka agniya. Wahai Sa'ad, engkau tinggalkan ahli warismu kaya. Hadis ini panjang ya. Ini kejadian saat Haji Wada. Saat Haji Wada. Antum tahu kan Haji Wada? Wada artinya tawaf wada, artinya tawaf perpisahan. Jadi ketika kita mau berpisah dengan Ka'bah, mau berpisah dengan Masjidil Haram, mau meninggalkan Mekah kembali ke tanah air, kita disunahkan tawaf perpisahan, namanya tawaf wada. Ini khusus di haji ya, ini khusus di haji. Banyak saudara-saudara kita yang tidak haji, sekedar umroh, tetapi melakukan tawaf wada. Ini tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Nah, setelah tawaf wada, maka jangan ibadah apapun di Masjidil Haram, langsung tinggalkan Mekah. Oleh karena itu tawaf wada itu, sekali lagi di haji ya, dilakukan ketika akan meninggalkan Mekah. Kalau masih nanti-nanti ya jangan sampai sudah tawaf wada masih sholat duhur di situ atau sholat asar di situ ya. Nah, ini haji wada, berarti haji perpisahan, haji terakhir Nabi sekaligus haji pertama. Kan Rasulullah seumur hidup haji berapa kali? 1 kali. Yang satu lagi kan tidak masuk Mekah, tidak bisa masuk Mekah, dihalangi oleh Abu Sufyan kan. Nah, ketika haji wada itu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras, dan Sa'ad bin Abi Waqqas menduga dari sakit itu akan mati, dan kita disunahkan seperti itu. Artinya kita harus siap ketika kita sakit. Sembuh siap, mati siap. Artinya 2 kemungkinan itu pasti ada. Jangan pernah beranggapan bahwa setiap kali kita sakit pasti akan sembuh. Tidak, bisa sembuh, bisa tidak. Bisa sembuh, bisa mati kan gitu.
Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas merasa akan mati. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas punya banyak harta. Inni dzu malin, ya Rasul, aku mempunyai banyak harta. Ya. Wala yarithuni illa ibnatun li. Sementara tidak ada ahli warisku kecuali satu anak perempuan. Satu anak perempuan. Berarti hari itu, detik itu, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu, sudah tidak punya istri. Ahli warisnya cuman anak, itu pun perempuan satu. Karena 5 orang ini pasti dapat waris, ya. Ayah, ibu, maksudnya ayahnya mayat, ibunya mayat, anaknya mayat, istrinya mayat, atau suaminya mayat kalau mayatnya perempuan, pasti dapat. Beda dengan saudara, bisa dapat bisa tidak, tergantung si mayat punya anak laki-laki apa tidak. Kalau punya anak laki-laki, saudara nggak dapat. Kalau nggak punya anak laki-laki, saudara dapat. Cucu bisa dapat bisa tidak, tergantung ada anak apa tidak. Kakek, nenek bisa dapat bisa tidak, tergantung ada orang tua apa tidak, dan begitu seterusnya. Ada istilahnya mahjub, terhalang. Nah, karena Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan wala yarithuni illa ibnatun li, tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuan, berarti tadi ayahnya sudah nggak ada, ibunya sudah nggak ada, istrinya sudah tidak ada, ya. Dan saudara-saudaranya juga, sebab kalau ada saudara kan dapat saudara anak perempuan, ya kan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mau memberikan wasiat. Kan hartanya banyak sekali, ahli warisnya cuma satu anak perempuan, kan pikir Sa'ad kebanyakan, ya. Bolehkah aku berwasiat thulutsai mali, 2/3 hartaku? Misalnya hartanya 300 juta, 2/3 berarti kan 200, ya. Kata Nabi tidak boleh. Tidak bolehnya karena kedikitan apa kebanyakan? Karena kebanyakan, ya. Maka diturunkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu separuh. Berarti kalau 300 juta 150 juta. Kata Nabi tidak boleh, masih kebanyakan. Lalu ats-tsulutsu ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga? Baru Nabi membolehkan ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir atau kabir. Boleh, sepertiga boleh. Itu banyak, maksudnya maksimal. Tidak boleh lebih dari sepertiga, ya. Lalu beliau bersabda ini disingkat oleh musannif, la an tatruka warathaka aghniya, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu jauh lebih baik min an tatrukahum 'alatan, daripada engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, yatakaffafunan nas, minta-minta kepada manusia, menengadahkan tangannya. Ini hina. Nah, ini dia. Hancurlah ucapan orang-orang sufi itu, hancur berhadapan dengan sabda Nabi. Kita disuruh oleh Nabi
seketika mati masih meninggalkan harta, supaya anak-anak kita, ahli waris kita, tidak minta-minta. Maka hari ini ada keburukan baru, ya, baru yang dimaksud karena tidak ada 1400 tahun yang lalu, 1300 tahun yang lalu, ya, di zaman Rasul dan para sahabat tidak ada. Baru, ya, di negeri kita tentu ya sudah lama sekali, mungkin sudah dari ratusan tahun yang lalu. Apa? Anak-anaknya dapat waris dari orang tuanya tanah seperempat hektar misalnya, dijual. Buat apa? Buat biaya tahlilan. Nah, ini musibah besar. Dan mereka menyangka ini sebuah kebaikan demi baktinya anak kepada orang tua. Udah nggak dapat waris nggak apa-apa, yang penting bisa tahlilan, bisa ngundang ratusan orang, syukur ribuan, dijamu makan, sebelumnya baca ini baca itu. Ini yang terjadi, dan subhat ini luar biasa, dan mereka menganggap ini sebuah kebaikan, padahal keburukan, padahal terancam neraka. Waqal, Nabi juga bersabda, ma nafa'ani malun kamali Abi Bakrin. Tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku kecuali hartanya Abu Bakar. Artinya Rasul pernah mengambil manfaat dari hartanya Umar misalnya, hartanya Utsman, maksudnya diberi, dikasih sodako atau makan. Tapi yang paling besar manfaatnya adalah harta Abu Bakar. Seolah Abu Bakar itu siap habis, siap hartanya habis demi Allah dan Rasulnya, ya. Maka ketika Umar separuh hartanya diserahkan menjelang perang Tabuk, Utsman juga separuh, Abu Bakar berapa? Semuanya. Ya, gimana mau mencela harta? Gimana mau mengatakan bahwa harta harus dihabiskan, harus dibuang? Muslim yang baik, yang mulia tidak boleh dan tidak perlu punya banyak harta. Jelas ini sesat, sesat-sesatnya. Kemudian riwayat dari Amr bin As. Antum masih ingat bagaimana keislaman Amr bin As? Tidak di awal, ya. Tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khabbab, Bilal, Ammar bin Yasir, ya. Amr bin As termasuk yang akhir. Maka Amr bin As sempat berperang membela Abu Jahal, Abu Lahab. Sempat berperang melawan Rasul dan para sahabat. Ya banyak. Khalid bin Walid, Amr bin As, Abu Sufyan. Ini tokoh-tokoh kafir Quraisy yang sempat berperang melawan Nabi dan akhirnya masuk Islam. Ini Amr bin As. Dan setelah masuk Islam, ba'atha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Satu ketika Rasulullah memanggilku dan bersabda, khudh 'alaika thiyabaka wa silahaka thumma a'tini. Persiapkan pakaianmu, persiapkan senjatamu, persiapkan barang-barang yang harus bisa dipersiapkan,
kemudian datanglah kepadaku. Maksudnya siap-siap untuk perang. Ya. Kan pernah kita bahas waktu itu, ini awal-awal Amr bin As masuk Islam, kok disuruh memimpin pasukan, padahal baru masuk Islam, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu ya. Maka ada sedikit apa istilah kita, GR Amr bin As mengira bahwa akulah manusia yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu seluruh sahabat berharap seperti itu, dan ini kan harapan yang tidak salah. Ya. Tapi kenyataan tidak. Kenyataan bukan Amr bin As yang menjadi manusia yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa? Abu Bakar. Ya. Kemudian siapa? Umar. Kemudian Utsman, terus tidak ada nama Amr bin As. Fa'ataituhu faqal. Setelah itu aku datangi beliau, aku datangi Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda kepadaku, inni uridu an ab'athaka ala jaysh. Aku ingin mengutusmu membawa pasukan, maksudnya memimpin pasukan. Fayusallimaka Allahu wa yughnimak. Lalu Allah akan bikin orang-orang masuk Islam atau menyerahkan diri lewat engkau, dan akan memberikan ghanimah rampasan perang lewat engkau. Wa arghabu laka fil mal ragbatan salihatan. Aku memberikan semangat kepada engkau dengan harta rampasan perang. Rasul faham bahwa Amr bin As baru masuk Islam beberapa hari. Tidak mungkin keimanannya langsung seperti Ali bin Abi Thalib, langsung seperti Utsman bin Affan, apalagi langsung seperti Abu Bakar dan Umar. Kan bertahap keimanan itu ya. Yazid wa yanqus. Nah, maka Rasul memberikan iming-iming bahwa engkau akan mendapatkan rampasan. Fakultu, aku menjawab, kata Amr bin As, ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil ma. Ya Rasul, aku masuk Islam bukan untuk mencari harta, walakinni aslamtu rabbatan fil Islam. Aku masuk Islam karena aku memang suka, cinta kepada Islam, bukan karena harta. Dijawab oleh Nabi. Nabi tidak diam, oh ya sudah alhamdulillah, enggak. Nabi menjawab, membela ucapan pertama beliau. Apa? Ya Amr. Ini karena demi untuk membantah kesalahan pendapat orang-orang sufi tadi yang mencela, mencaci maki orang kaya harta itu. Ya Amr, wahai Amr bin As, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Ketahuilah wahai Amr bin As, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh seorang yang soleh. Ketika di tangan orang yang tidak soleh dipakai untuk maksiat, berzina, minum khamr, berjudi, narkoba, hura-hura, foya-foya. Ketika harta di tangan orang soleh, maka untuk bangun masjid, bangun pesantren, nyantuni fakir miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam.
Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil